I find it sickening that after a lifetime of hard work, Dmitry Bivol is not undisputed champion tonight. This judge should never work in the sport again. Laga antara Artur Beterbiev versus Dmitry Bivol yang digelar kemarin menyisakan cerita menarik. Artur Beterbiev yang sebelumnya tidak diunggulkan justru keluar sebagai pemenang sekaligus secara resmi menyandang gelar juara tak terbantahkan di kelas berat ringan. Artur Beterbiev mengamankan kemenangan lewat majority decision dari juri yang bertugas dalam laga bergengsi tersebut. Beterbiev memenangkan pertandingan dengan skor 114-114, 115-113, dan 116-112. Dengan kemenangan ini, Artur Beterbiev telah sukses menggabungkan dan meraih 4 sabuk juara di kelas berat ringan. Petinju berjuluk Monster KO tersebut kini berhak menyandang sabuk juara kelas berat ringan secara resmi versi WBA, WBC, WBO, dan IBF. Namun, pasca pertarungan itu, terdapat beberapa ketidakpuasan, terutama dari kubu Dmitry Bivol yang telah kehilangan sabuk WBA-nya. Ya, pertarungan perebutan gelar Undisputed 175 yang digelar di Stadion Riyadh, Arab Saudi telah berlangsung sangat seru. Bahkan, sebelum laga itu, komentator menyebut jika laga Bivol versus Artur sama dengan Lionel Messi versus Ronaldo. This is boxing's version of Messi versus Ronaldo, Nadal versus Federer, Jordan versus LeBron, the two greatest light heavyweights of their generation in a battle for undisputed supremacy. Itu memang tidak salah, sebab baik Artur Beterbiev ataupun Dmitry Bivol memang merupakan petarung yang sangat luar biasa dengan talenta berbakat. Dalam laga itu, baik Artur ataupun Bivol telah mengeluarkan kemampuan mereka demi gelar Undisputed. Footwork Dmitry Bivol terlihat sangat luar biasa, memukul 1-2, berlari, kemudian memukul lagi. Itulah strategi Bivol dalam menghadapi Beterbiev kemarin. Bahkan di awal-awal pertarungan, Dmitry Bivol dikatakan mampu meredam aksi dari Artur Beterbiev. Sementara itu di lain pihak, Beterbiev juga tampil seperti gladiator. Jika di awal ronde dia tidak memenangkan poin, namun Beterbiev tampak kena lelah terus menusuk dan memotong gerakan Dmitry Bivol. Penampilan Artur Beterbiev kali ini memang bukan seperti petinju yang sudah menua, namun justru sangat berkelas dan berenergi. Agresivitas Beterbiev sangat luar biasa. Pukulan-pukulan berbobotnya sangat menyulitkan Bivol dalam bertahan, sehingga Dmitry Bivol cukup kewalahan meskipun dia menggunakan keterampilan bertahannya. Beterbiev mengejarnya sepanjang ronde sehingga berkali-kali pukulan kuat dari Beterbiev mengenai wajah dan tubuh Bivol. Namun, Dmitry Bivol juga bukan tanpa perlawanan. Justru dia juga banyak melakukan pukulan kombinasi balasan, bahkan beberapa kali telah berhasil mengejutkan dari Artur Beterbiev. Melihat kemenangan Artur Beterbiev dan permainan Dmitry Bivol kemarin, beberapa pihak merasa kurang puas, bahkan menyebutnya tidak adil. Sebagian juga menyebut jika laga Bivol kontra Artur menghasilkan keputusan yang sangat kontroversial. Tidak sedikit orang yang terkejut dari kemenangan Beterbiev karena mereka meyakini jika laga kemarin seharusnya memenangkan Dmitry Bivol. Tentu saja hal itu adalah bagi sebagian penggemar ataupun pihak dari Dmitry Bivol. Banyak praktisi tinju dan promotor yang menyayangkan akan hasil itu. Tetapi sebagian penggemar tinju dunia, tentu saja kita harus sangat menikmati hasil ini, apalagi jika itu menjadi kontroversial. Semakin hal itu menjadi panas, maka akan semakin menarik lagi laga berikutnya. Karena paling tidak, sampai saat sekarang ini, pihak Bivol menginginkan tarung ulang, dan pihak Artur pun telah menyanggupinya. Turki Al-Alsik sebagai penggagas duel ini juga terlihat menyetujui usul itu. Namun, tentu saja kita harus menunggunya beberapa waktu, sebab akan banyak hal yang bisa membuat sesuatu bisa berubah. Telah terungkap statistik pukulan Artur Beterbiev kontra Dmitry Bivol kemarin saat Turki Al-Alsik mengatakan jika keputusan juri yang kontroversial itu tidak adil. Promotor Eddie Hearn dan Frank Warren memberikan pendapat mereka tentang hasil kontroversi ini. Hasil pertandingan ini menjadi perdebatan sengit dengan promotor Eddie Hearn yang merasa jijik dan menyebut penilaian juri sebagai lelucon.
Salah satu juri menilai imbang 114-114, sementara dua juri lainnya memberi nilai 115-113 dan 116-112 untuk Beterbiev. Namun, statistik pukulan yang dikumpulkan oleh CompuBox menunjukkan betapa dekatnya banyak ronde yang terjadi. Menurut catatan ini, Bivol unggul dalam semua kategori. Dari total pukulan ke tubuh, Beterbiev mendaratkan 137 dari total 682 kali pukulan, artinya hanya sekitar 20%. Di sisi lain, Dmitry Bivol mencatat 33% atau 142 pendaratan dari 423 kali pukulan. Lalu, kemudian dari total jab yang mendarat, Beterbiev hanya 12% dari 47 pukulan mendarat dengan 376 kali melakukan jab, sementara Bivol 58 kali mengenai sasaran dari 255 kali lontaran jab atau 22,7%. Demikian juga dari power punch, di mana Beterbiev mencatatkan 28,4% dan Bivol 50%. Namun, catatan CompuBox ini cukup berbeda dengan catatan 3 juri yang akhirnya memenangkan Artur Beterbiev. Di antara mereka yang mengkritik hasil akhir pertarungan ini adalah Supremo Arab Saudi, Turki Alan-Sik sendiri. Saya rasa Bivol menang 2 ronde lebih banyak. Saya tidak tahu hasilnya seperti ini, tetapi saya akan fokus untuk menghadirkan pertarungan ulang. Mereka pantas mendapatkan rematch. Jika mereka menginginkannya, maka kami akan melakukannya, kata Turki Alan-Sik. Sementara itu, Dmitry Bivol juga mengakui bahwa ia tidak tampil cukup baik dalam laga itu. Ia hanya bisa merenungkan kesalahan yang telah ia lakukan dalam Kingdom Arena. Saya seorang pejuang dan saya harus melakukan semuanya dengan sempurna. Saya telah melakukan tugas saya, itu keputusan juri, dia menang. Itu saja yang bisa saya katakan, kata Bivol. Sementara itu, Beterbiev sendiri juga mengakui bahwa ia tidak tampil sebaik dengan apa yang telah dia harapkan sebelumnya. Namun, untuk saat ini, dia hanya ingin menikmati gelar juara tinju kelas berat ringan tak terbantahkan yang telah berhasil diraihnya di Kingdom Arab Saudi. Itu adalah pertarungan yang sulit. Dmitry juga seorang juara dunia. Dia memiliki keterampilan yang bagus, mungkin lebih baik dari saya. Tetapi hari ini, Allah memilih saya, kata Beterbiev. Bahkan promotor Queensberry, yaitu Frank Warren, telah setuju dengan rivalnya di Matchroom Eddie Hearn bahwa hasil penilaian tersebut tidaklah adil dan tidak benar. Ia mengatakan, saya memberikannya kepada Bivol dengan beberapa ronde. Skor 8-4 itu hanya tidak masuk akal. Itu sangat tidak masuk akal. Semua orang di sekitaran ring mengira Bivol telah memenangkannya setidaknya dengan 2 ronde. Seharusnya ada pertandingan ulang karena itu adalah pertarungan yang sangat berkualitas. Kemampuan yang brilian dari Bivol, jabnya luar biasa. Skor 8-4 adalah sebuah lelucon. Sangat buruk ketika Anda mendapatkan laga seperti itu dan berakhir dengan kontroversi, katanya. Di salah satu media sosial, tepatnya di akun X atau Twitter, begitu banyak para netizen yang menghujat hasil pertarungan ini. Bahkan, ada yang mengatakan jika kemenangan Bivol telah dirampok oleh para juri dan beredar gambar dari hasil penilaian juri yang bertugas saat itu. Sahabat tinju dunia, dengan berbagai kesimpulan dari hasil laga kemarin, maka sangat dimungkinkan jika laga antara Bivol versus Beterbiev akan dilakukan untuk kedua kalinya alias rematch. Namun, apapun pandangan orang dengan hasil duel ini, juri sudah menetapkan bahwa Beterbiev lebih layak memenangkan duel tersebut. Dan dengan kemenangan ini, Beterbiev pun menjadi juara tak terbantahkan kelas berat ringan pertama kalinya dalam sejarah tinju dunia di era 4 sabuk. Beterbiev pada akhirnya berhasil menjadi undisputed dengan 4 sabuknya WBA, WBC, IBF, dan WBO atau sejak tahun 2007. Karena belum pernah ada juara dunia sejati di divisi ini. Juara undisputed terakhir kali di kelas berat ringan adalah Roy Jones sekitaran tahun 99 hingga 2002. Tetapi Roy Jones kala itu masih menjadi juara sejati di era 3 sabuk, yaitu WBA, WBC, dan IBF. Ya, apapun hasilnya, tentu menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi Artur Beterbiev menjadi juara dunia tak terbantahkan di 175 di usianya yang bisa dibilang menuju tua. Dia mampu menghadang kemenangan Bivol, salah satu petinju muda berbakat ini. Kita nantikan saja bagaimana kelanjutannya dari kedua petarung itu. Akankah berikutnya akan terjadi laga ulang? Kita tunggu saja.